wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa di pagi hari ini kita sudah memasuki hari ke-7 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah saum kita di bulan Ramadan, saum kita, zikir dan tadarus serta sedekah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita, terutama dalam hidup saya. Kalau boleh diberi judul, kita beri judul saja adalah mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan hati nurani yang bersih, yang ikhlas. Saya akan coba tuntun dan kita zikir solawat bersama-sama. Saya mengulangi solawat ini seperti ada getaran yang sangat luar biasa, di mana zikrul maut, ingat maut itu lebih dominan ketika saya mengulangi salawat ini. Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Coba. Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Suaranya dibuka yang ikhlas. Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Suatu saat Abdullah bin Salam berada di Mekah, di Madinah. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat muhajirin. Hanya pengulangan saja. Muhajirin itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah.
karena tindakan orang-orang kufar sampai-sampai nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terancam, pengikut-pengikutnya dibantai, diembargo kalau bahasa keren sekarang itu, mau dibinasakan. Maka turunlah perintah hijrah, disebut dengan orang al-muhajirin. Termasuk kita hari ini warga Permata Biru adalah kaum muhajir yang dari Garut, dari Tasik, dari Ciamis, dari Banten, saya dari Bogor. Muhajir, kita orang-orang perantau, orang muhajir. Dari mana muhajirnya? Dari Mekah menuju Madinah. Kemudian ada kelompok Ansor, orang-orang Muslim yang terlebih dahulu masuk Islam dengan Rasulullah SAW, dan mereka menyambutnya begitu luar biasa. Di situ ada Abdullah bin Salam, seorang kufar. Aku menatap si Fulan. Siapa si Fulan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku yakin ketika aku menatap wajahnya, tidak ada tanda-tanda kebohongan dalam wajahnya. Subhanallah, bayangkan ini. Seorang kufar, Abdullah bin Salam, namanya luar biasa bagus sebelum masuk Islam ini. Begitu melihat Rasulullah dan melihat dari kejauhan itu, dia punya keyakinan orang ini, si Fulan yang disebut dengan Rasulullah itu, tidak ada tanda-tanda kebohongan dalam wajahnya. Bayangkan, ini luar biasa. Tidak lama kemudian Abdullah bin Salam itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang Umar bin Khattab, penjahat kelas kakap ini, ya. Umar mendapatkan SK sebagai delegasi untuk memenggal leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pedang yang sudah siap di pinggangnya, Umar ketemu dengan si Fulan. Mau kemana Umar engkau? Aku mendapatkan SK, mendapatkan mandat dari tokoh-tokoh kufar Quraisy untuk memenggal leher Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang ini? Jangan mimpi. Adik kamu sendiri sudah mengikuti agama Muhammad. Merah padamlah Umar bin Khattab pada waktu itu, lalu bergegas menuju rumah adik kandungnya, dan adik kandungnya sedang membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal ardi was samawati ula, dan sebagainya. Ditampar adiknya itu, kemudian diambillah lembaran itu dengan bergetar hatinya, yakin ini, kata Umar itu, bukan syair, bukan puisi, dan bukan sastra yang ditulis oleh manusia, tapi yakin ditulis oleh sesuatu yang maha agung. Belum kenal Allahnya. Inilah doa yang sangat luar biasa. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia, Allah balikkan hatinya. Kalau tadi ingin memegang leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini Umar bergegas mencari Rasul. Untuk apa? Untuk mengucapkan dua kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak tanggung-tanggung, hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab hari ini kuburannya, makomnya bersanding dengan manusia termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah tidak pernah melihat masa lalu kita, kejahatan apa, dosa apa, maksiat apa yang pernah kita lakukan tempoh hari. Hari ini bulan Ramadan, kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita hari ini. Kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak semakin mulia. Bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Mari ajak saudara kita yang belum tahu ke masjid menjadi tahu ke masjid hari ini. Yang belum sholat berjamaah, kita ajak sholat berjamaah. Bukan kewajiban seorang ustaz, tapi kewajiban kita semua. Mari kita ramaikan masjid ini, makmurkan masjid ini, masjid kita semua ini. Jangan rajin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup saya.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirimu sendiri, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita semuanya tanpa kecuali. Wa anibu ila rabbikum, dengan catatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah para guru tarekat mengatakan lakinu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarilah oleh kalian orang-orang yang sedang sakaratul maut. Lakinu ala mautakum banyak diartikan orang sakaratul maut. Jadi kalau kita sedang sakaratul maut, dipandu la ilaha illallah, dijamin tidak akan bisa. Jadi latihanlah mengucapkan la ilaha illallah hari ini pada sholat ini. Sebab apa? Saya punya sahabat Ustadz Baban itu di masjid di mana? Di rumah sakit Al-Islam. Dari 100 orang yang meninggal dunia, ketika dipandu untuk la ilaha illallah di akhir hayatinya, dalam akhir hidupnya itu, hanya 7 orang yang sanggup mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 93 orangnya wallahu a'lam dalam keadaan apa beliau meninggal dunia, walaupun KTP-nya adalah Islam. Ya. Kapan latihannya? Masih sehat, masih kuat, masih hidup hari ini, bukan sedang sakaratul maut kita, nggak mungkin. Ya. Seperti halnya kita memberikan kunci mobil kepada orang yang tidak pernah berlatih mengemudi kendaraan. Pada bagaimana mungkin orang itu bisa mengemudi kendaraan itu? Ya. Jadi fa idza qadaytumus shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beres melakukan salat, kita berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Singkat cerita, ketika Umar bin Khattab sallallahu alaihi wasallam sudah masuk jajaran Islam dan beliau sedang memimpin perang pada waktu itu, dan mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, apa kata beliau? Siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal dunia, maka akan aku sabat dengan pedangku itu. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tampillah Abu Bakar Siddiq. Barang siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, innallaha hayyun la yamut, Allah senantiasa hidup dan tidak pernah akan mati. Di Sukamiskin ada program kajian suka Quran. Jamaah itu saya sudah ketemu dengan Pak Patrialis Akbar, mantan Menteri Hukum dan HAM, ada Pak Rubiandini, ada Pak Dadarosada, ada Gubernur Sumatera Pak Gatot, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, Wakil Menteri Agama Pak Ahmad Zohari dan sebagainya. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ dan sebagainya. Saya rada GR pada waktu itu. Kata si Pak Patrialis Akbar itu surat apa? Saya sebut ini surat Az-Zumar. Dia mengatakan bahwa seluruh sendi-sendi saya bergetar ketika mendengar ayat itu. Dan saya ngapalin surat Az-Zumar juga itu dulu mendengar Ustadz Hasan baca surat ini, kemudian saya berusaha menghafalkan. Satu di antaranya ini adalah ayat tentang ayat-ayat azab, di mana orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam
oleh malaikat disebabkan karena dia mendustakan ayat-ayat Allah. Alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ketika para penghuni neraka itu ditanya oleh penjaga pintu neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, belumkah datang seorang utusan, seorang ustaz, seorang kiai, seorang ajengan, seorang guru, yaslunakum, yang membacakan ayat-ayatku kepada kalian, wa yundzirunakum, dan memberikan peringatan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, tentang pertemuan kalian denganku hari ini. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafir, adzabi 'alal kafirin. Betul tuh, ada dulu para mubalik, para ustadz, para ajengan, para kiai yang mengingatkan kita sewaktu hidup, tetapi aku mendustakan ayat-ayatmu. Qila dkhulu abwaaba jahannam fabi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kalian ke neraka jahanam. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, terima kasih engkau telah mempertontonkan keburukanku di hadapan manusia, sehingga ketika aku berjumpa denganmu, hanya kebaikanlah yang ada dalam diriku. Berbeda dengan kita, ingin selalu kebaikan yang kita tonjolkan, yang ingin kita lihat, tetapi berbagai macam aib dan dosa-dosa kita lakukan, kita enggan untuk dipertontonkan. Begitulah hebatnya Umar bin Khattab mentauladi arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita berjamaah lagi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Dibuka suaranya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbihi ajma'in. Dilanjutkan nanti di rumah sampai benar-benar nikmat merasakan sendi-sendi kita tentang salawat-salawat yang dibaca pada kita itu. Merasakan nikmat, ya Allah. Kita sedang berada di perantauan hari ini dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu di antara kita. Mungkin saya lebih duluan meninggal dunia daripada bapak-bapak sekalian ini. Pertanyaannya, amal apa yang dengan amal itu mampu menyelamatkan kita dari azab kubur, dari siksa api neraka? Tidak ada. Ya. Ngeri banget hari ini gitu ya. Saya kemarin ketika lihat di TV, Gedung Putih sekarang itu sudah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Ada beberapa anggota parlemen sudah masuk Islam. Dan di Gedung Putih Amerika, ani-ani, sudah ada buka bersama. Ya Allah, Pak, bangga sampai nangis saya itu. Ya Allah. Ini luar biasa. Dan konon media asing hari ini mengatakan bahwa Islam di negara-negara Eropa dan Amerika hari ini adalah menjadi agama primadona. Berbeda dengan di kita hari ini. Ulamanya dipenjarakan, 6 anggota FPI dibantai luar biasa. Tidak ada di kalangan pejabat yang mengatakan bela sungkawa atas pembantaian umat Islam di dunia hari ini. Demi Allah, saya tidak kenal Habib Rizik, saya bukan anggota FPI, tapi saya simpati, Pak, ya, atas pembantaian umat Islam hari ini. Oleh sebab itulah saya suka rada sombong ngomong itu. Harta dan jabatan adalah tempelan saja.
sudah jabatannya hilang, kembali lagi sebagai manusia biasa. Tahun 2000 saya pernah ngaji dengan Bapak R. Muryana. Waktu itu saya menjadi pedagang kaki lima di mana itu, di Ujung Berung. Punya kesempatan ngaji bareng sama Agim, sama Pak Muryana di Jalan Banda lantai 7 Gerahapos, gedung Gerahapos itu. Beberapa tahun kemudian saya ketemu dengan Pak Muryana di kereta. Assalamualaikum Pak Gubernur. Nangis kata beliau. Sahayi teh. Saatos bapak teh jadi gubernur teu aya nu narus ka bapak. Wallah subhanallah. Ngenes. Ada porrider, ada pengawalan itu dan ini ketika jadi pejabat. Ketika tempelan jabatan sudah tidak ada, sama dengan kita. Apa yang bisa kita banggakan? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat nanti tidak ada manfaatnya harta yang kita depositokan, anak yang kaya dengan gelar-gelar akademis, illa man atallaha biqalbin salim. Semua kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain. Dua kali lagi yang semangat. Allahumma shalli wa sallim alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nanti ketika ditanya, benarkah engkau cinta kepadaku? Benar ya Rasulullah. Saya pernah berjamaah membaca sholawat di masjid ini, dan mudah-mudahan ini adalah kiparat dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khotimah, bukan dalam keadaan wafat su'ul khotimah. Kulit kita semakin hari semakin tua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.